أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Saya wasiatkan kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan menuju kampung halaman yang kekal abadi, sebagai perbekalan kita di akhirat kelak nanti, yakni sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyeru di dalam Al-Quranul Karim sebuah wasiat takwa. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang jujur, dengan ketakwaan yang sesungguhnya, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat-wasiat takwa,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Wa qulu qawlan sadida, maka berkatalah kalian, ucapkanlah oleh kalian qawlan sadida, dengan ucapan yang lurus, ucapan yang baik, sehingga dengan ketakwaan yang terhujam dalam hati kita, kemudian juga dengan tutur kata lisan kita tidak keluar dari lisan kita kecuali yakni perkara-perkara yang baik, yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membaguskan amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mentaati Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia akan mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya, akan mendapatkan kemenangan yang sangat agung. Kemudian Al-Imam Al-Imad bin Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang qaulan sadida, berucaplah kalian dengan perkataan yang baik. Al-Imad Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, berkatalah kalian dengan ucapan-ucapan yang baik, yakni mustaqimah, dengan ucapan yang lurus, ucapan yang tidak menyimpang, sehingga dengan ucapan yang lurus, ucapan yang baik, wa wa'adahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang ucapan mereka yang keluar dari lisannya sesuatu yang baik. Idza fa'alu dzalika asabahum alaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran, akan memberikan pahala terbaik, bi an yasluha lahum a'malahum. Kemudian juga balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang ucapan mereka, lisan mereka keluar dari lisannya sesuatu yang baik-baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membaguskan amal-amal mereka. Ay yuwafiquhum lil a'mali salihah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik, akan memberikan hidayah baginya untuk senantiasa beramal saleh. Wa an yaghfir lahum adh-dhunub al-madiyah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga agar tidak terjatuh dalam jurang dosa-dosa yang akan datang, dengan senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat yang murni, taubat yang jujur kepada Allah, karena sesungguhnya taubat itu adalah kebahagiaan. Taubat adalah satu kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyeru agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan perintah agar kita mengucapkan tutur kata lisan kita yang baik. Kenapa? Karena hifdzul lisan, menjaga lisan min kamalil Islam. Menjaga lisan itu adalah kesempurnaan keimanan seseorang, kesempurnaan keislaman seseorang, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis dari Abdullah bin Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang sesungguhnya itu adalah manakala kaum muslimin yang lainnya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, kaum mukminin secara umum itu selamat min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Karena sesungguhnya menjaga lisan ini merupakan tanda keimanan seseorang. Menjaga lisan itu merupakan tanda keimanan seseorang. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah kalian mengganggu tetangganya, janganlah kalian menyakiti saudaranya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hormatilah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak berkata dengan yang baik, aw liyasmut, maka hendaklah dia diam, karena diamnya jauh lebih baik ketimbang dia berbicara. Dan ini salah satu tanda keimanan seseorang, yang dia berusaha menjaga lisannya. Bagaimana menuntun lisan ini kepada sesuatu perkara yang baik. Ketahuilah ayuhal ikhwah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan, bertutur kata yang baik sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, berkata, hendaklah kalian berkata dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini merupakan min asbabi nailil jannah. Ucapan yang baik, menjaga lisan kita ini merupakan salah satu sebab untuk meraih al-jannah, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin bagi lisan-lisan yang keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang baik, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa surga. Sebagaimana hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku, yakni orang yang menjaga antara dua janggutnya, yakni menjaga lisannya,
wa ma baina rijlaihi, kemudian menjaga di antara dua selangkahan ataupun dua kakinya, menjaga kemaluannya, menjaga lisan, menjaga kemaluannya. Apa kata Rasulullah? Adman lahul jannah, maka aku akan menjamin baginya surga. Subhanallah. Ini adalah sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang berusaha menahan diri, menjaga lisannya agar senantiasa bertutur kata yang baik, menebarkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, ala kulli muslimin sadaqah, bagi setiap muslim wajib bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqah, setiap muslim wajib bersedekah. Qalu, kemudian para sahabat pada waktu itu bertanya-tanya. Kata para sahabat, fa illam yajid, bagaimana ya Rasulullah kalau tidak ada yang bisa kita sedekahkan? Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ya'malu yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya. Bekerja dengan kedua tangannya. Fayanfa'u nafsahu, sehingga akan memberikan manfaat untuk dirinya. Wa yatasaddaq, kemudian setelah itu hendaklah ia bersedekah. Kemudian mereka bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illam yastati' au lima yaf'al wa lam yaf'al. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut? Apa kata Nabi? Fayu'inu dzal hajah al-malhuf, maka hendaklah dia menolong orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Maka hendaklah dia menolong orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Kemudian para sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al, bagaimana kalau dia tidak sanggup melakukan itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayamuru bil khair, maka hendaklah dia memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, menebar kebaikan, memberikan manfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang menebar kebaikan, orang yang memberikan manfaat untuk khalayak orang banyak. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian para sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al, bagaimana kalau tidak sanggup untuk melakukan itu? Tidak mampu untuk melakukan itu, apa sedekahnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayumsiku 'ani syarri, maka sedekahnya adalah hendaklah dia menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk, menebar fitnah, namimah, ghibah dan lain sebagainya. Ketika seorang menahan diri dari lisannya, dari ucapan-ucapan yang tidak mesti ia lakukan, menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor, yang mengajak kepada keburukan, fa inna lahu sadaqah, maka sesungguhnya itulah sedekah baginya. Ketika menahan diri dari lisannya
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan berbagai macam nikmat kepada kita semua, zahirah wa batinah, baik nikmat yang zahir yang nampak ataupun nikmat yang tidak tampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat tersebut kepada manusia. Di antara nikmat Allah yang sangat agung, nikmat kita diberikannya lisan. Sehingga dengan lisan ini kita bisa berkata-kata. Dengan lisan kita ini kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Oleh karena itu, nikmat yang sangat agung ini berupa al-lisan, lidah ini kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, andai kata Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat satu ini, nikmat lisan, maka kita akan menjadi orang yang bisu. Tak bisa berkata-kata, tak bisa kita berbicara. Maka ingatlah lisan kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita jaga, yang mesti harus kita rawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Ketika kita mensyukuri nikmat yang sangat agung ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Dan andai kata kita hendak menghitung nikmat Allah, maka tak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Jika seorang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah rizkinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka kami akan tambah nikmat untuk kalian. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wa man dhamina hadhihi ni'am. Barang siapa yang menjaga nikmat yang sangat agung ini berupa lisan, yakni al-lisan akramallahu bihi 'abdahu. Dengan lisan ini Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba. Dengan lisan ini Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba. Kemudian dengan lisan ini kita bisa berkata-kata. Dengan lisan ini kita bisa mengungkapkan perasaan kita, bisa mengekspresikan isi hati kita. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, Allamal Qur'an,
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan al-bayan, penjelasan yakni dengan lisan kita. Wa yaqulu azza wa jalla, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa lisan, nikmat berupa dua bibir, nikmat berupa dua mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepada kalian dua nikmat yang sangat besar, yakni nikmat dua mata, sehingga dengan dua mata ini kita bisa melihat. Walisanan wa syafatain, kemudian Allah memberikan kepada kita satu lisan, sehingga dengan lisan ini kita bisa berkata-kata. Begitu pun juga wa syafatain, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua bibir, sehingga dengan satu lisan, dengan dua bibir kita bisa berkata-kata. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Bayangkan andai kata kita tidak bisa berbicara, sulit kita mengungkapkan kata-kata, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan ketahuilah, al-lisanu qad yarfa'u sahibuhu bisababihi ila a'la darajat. Dengan sebab lisan, dengan sebab lidah ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang memiliki lisan tersebut ila a'la darajat, dengan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dzalika idza sarafahu fil umuril khairiyah, ketika digunakan lisannya untuk apa? Perkara-perkara yang baik. Seperti rajin dia berdoa dengan lisannya, meminta sama Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhannya. Wa qiraatil Qur'an, disibukkan dengan lisannya dengan membaca Al-Quranul Karim. Wa ila da'wah ila Allah, yang digunakan lisannya untuk berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ta'lim, digunakan untuk belajar, mempelajari ilmu, wa nahwi dzalik, dan juga al-umur al-khairiyah yang lain, perkara urusan-urusan kebaikan yang lainnya, dia gunakan hal tersebut. Maka dengan sebab lisannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat pemiliknya, akan mengangkat derajat pemiliknya dengan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisanan dzakiran, sebuah lisan yang senantiasa berzikir, yang digunakan untuk mengingatkan, saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة